Salam pemirsa, dalam perkembangan terbaru mengenai ketegangan antara Israel dan Iran, terjadi beberapa peristiwa penting yang patut menjadi perhatian. Kemarin, media melaporkan adanya ledakan di fasilitas nuklir Iran di Isfahan. Namun pada hari ini, laporan resmi memastikan bahwa ledakan tersebut tidak terkait dengan serangan dari Israel. Hingga saat ini, Israel belum melancarkan serangan balasan terhadap Iran, meskipun ketegangan tetap tinggi. Pernyataan ini telah dikonfirmasi oleh berbagai sumber resmi. Menurut laporan dari Jerusalem Post, pemerintah Israel memutuskan untuk menunda serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Sebaliknya, mereka memilih untuk memfokuskan serangan pada infrastruktur militer dan intelijen Iran, seperti pangkalan rudal dan drone. Keputusan ini diambil untuk menghindari eskalasi besar yang dapat memicu perang regional yang lebih luas. Meskipun Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, selama ini menjadikan penghentian program nuklir Iran sebagai prioritas utama, keputusan kali ini menunjukkan Israel lebih memilih pendekatan yang hati-hati dengan menargetkan elemen-elemen militer Iran yang strategis. Namun laporan terbaru dari NBC News yang mengutip seorang pejabat Amerika Serikat menyebutkan adanya sedikit perbedaan dalam rencana Israel. Menurut laporan ini, Israel sedang mempertimbangkan untuk menyerang infrastruktur energi Iran yang terkait dengan minyak, bukan hanya fasilitas nuklir atau militer. Begitu berita ini muncul, harga minyak dunia langsung melonjak sebagai respon atas potensi ancaman terhadap pasokan minyak global. Meskipun wacana serangan terhadap Iran terus berkembang, seorang pejabat Amerika Serikat menegaskan bahwa Israel belum membuat keputusan final terkait target serangannya. Saat ini, Israel masih terus berkoordinasi dengan Amerika Serikat dalam mempersempit opsi serangan. Pilihan yang sedang dibahas mencakup serangan terhadap infrastruktur militer, fasilitas pertahanan udara serta instalasi energi Iran. Sementara itu, Iran menanggapi situasi ini dengan meningkatkan retorika ancamannya. Dalam pernyataan terkuat hingga saat ini, pemerintah Iran mengeluarkan ancaman serius kepada negara-negara Teluk. Mereka menyatakan bahwa jika negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Yordania atau Kuwait, mengizinkan wilayah udaranya digunakan oleh Israel atau Amerika Serikat untuk menyerang Iran, maka Iran akan melakukan serangan balasan terhadap mereka. Pertanyaan yang muncul di benak banyak orang adalah, apakah ancaman Iran ini realistis? Apakah Iran benar-benar akan melakukan serangan terhadap negara-negara Teluk jika situasi memburuk? Beberapa analis percaya bahwa ancaman ini adalah bentuk gertakan politik untuk memperkuat posisi Iran di mata dunia internasional. Sementara yang lain memperingatkan bahwa ancaman tersebut tidak bisa dianggap enteng mengingat ketegangan yang sedang memuncak. Di sisi lain, Amerika Serikat tetap menjadi faktor penting dalam konflik ini. Menurut laporan pejabat Amerika, Israel harus mendapatkan persetujuan Amerika sebelum melakukan serangan balasan. Hal ini dikarenakan dampak potensial yang besar terhadap stabilitas regional dan dampaknya terhadap politik domestik Amerika, khususnya jelang pemilihan presiden. Pemilih Muslim di Amerika Serikat dianggap sebagai segmen penting dalam pemilu, dan setiap langkah yang memperburuk konflik di Timur Tengah bisa memengaruhi perolehan suara. Dari sudut pandang diplomasi, ada kemungkinan bahwa Amerika Serikat akan berusaha menggunakan jalur diplomatik informal untuk berkomunikasi dengan Iran sebelum serangan diluncurkan. Amerika mungkin akan memberitahu Iran tentang serangan yang direncanakan oleh Israel, dengan harapan bisa meredam respon Iran. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara kedua pihak. Israel bisa memberikan penjelasan kepada publik domestiknya, sementara Iran bisa menyelamatkan muka tanpa harus mengambil langkah drastis. Pendekatan ini mencerminkan karakteristik kebijakan luar negeri Presiden Joe Biden yang selalu mengejar stabilitas dan keterbukaan dalam penanganan krisis. Namun pendekatan ini juga bisa dianggap terlalu lunak terhadap pihak-pihak yang agresif. Pemerintahan Biden terlihat sangat berhati-hati dalam merespon setiap perkembangan dengan mengirim utusan segera untuk memastikan bahwa tidak ada reaksi berlebihan atau salah perhitungan yang bisa memperburuk situasi. Meskipun Iran telah mengeluarkan ancaman serius, banyak pengamat yang skeptis bahwa ancaman ini akan diwujudkan dalam bentuk aksi militer nyata. Di sisi lain, Israel dengan dukungan Amerika Serikat terus berusaha menavigasi situasi ini dengan cermat, sambil mempertimbangkan setiap opsi yang ada untuk meredam eskalasi yang lebih besar. Kita akan terus memantau perkembangan ini dengan seksama, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas regional dan dinamika politik global.
Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.